Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia rasanya kembali kita dapat bersua dalam kesempatan yang berberkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan akhirnya dengan perkenaannya kita dapat menapaki kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menapaki tapak-tapak keimanan, menjalani jalan-jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan amal soleh, kita berharap kehidupan ini akan menjadi lebih baik, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di antara tanda-tanda kehidupan yang baik, tentunya bukan hanya dapat dinilai dengan ukuran-ukuran materi, seberapa kaya Anda, seberapa banyak harta Anda, seberapa tinggi penghasilan Anda. Tentunya kebaikan itu tidak hanya dinilai dari hal-hal yang sifatnya material. Namun kebaikan juga tentu dinilai dengan hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang bersifat emosional, hal-hal yang bersifat tidak kelihatan secara material, tetapi dia tergambar dengan keindahan perilaku, keindahan tutur kata, kebaikan, kesetiaan, loyalitas, dan semua makna-makna kebaikan yang tercangkum dalam ungkapan atau perkataan akhlakul karimah. Dengan akhlak inilah manusia akan menjadi saling kasih mengasihi. Dengan akhlak yang baik inilah manusia menjaga persatuan dan kesatuannya. Dengan akhlak yang baik inilah manusia akan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Dengan akhlak yang baik inilah akan terjadi kedamaian, akan tercipta kesatupaduan, akan terjaga yang namanya persaudaraan. Namun dengan akhlak yang tidak baik alias akhlak yang buruk, maka perceraian akan menghadang di depan mata, persatuan akan bubar dan berakhir dengan perseteruan dan permusuhan. Dan tanpa akhlakul karimah ini, tanpa akhlak yang baik, tanpa budi pekerti yang luhur, maka manusia akan saling mencakar dengan satu dan yang lainnya, menista antara satu dengan yang lainnya, bahkan membunuh antara satu dengan yang lainnya. Makanya pantaslah kiranya jika di dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Makarimal akhlak, akhlak yang terpuji. Dalam riwayat yang lain dikatakan salihal akhlak, ya, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Nah, dalam satu kesempatan seorang ulama, Ibnu Qudamah rahimahullah, pernah mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang merupakan ringkasan daripada kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, yang mana kitab Minhajul Qasidin ini juga sejatinya adalah tahdzib atau ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana kita ketahui, ya ini kitab yang sangat luar biasa, walaupun banyak memuat dalil-dalil dalam artian hadis-hadis yang lemah, ya, dhaif, bahkan ada hadis-hadis palsu. Nah, tetapi susunannya sangat luar biasa sehingga menjadi inspirasi bagi banyak ulama, diantaranya Ibnul Jauzi meringkasnya menjadi Minhajul Qasidin, dan kemudian datang setelahnya Ibnu Qudamah meringkas Minhajul Qasidin menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Nah, di dalam salah satu ungkapannya Ibnu Qudamah mengatakan, al-ulfatu thamaratu husnil khuluq. Persatuan itu adalah buah daripada akhlak yang baik. Wal furqatu thamaratu su'il khuluq.
Sementara perpecahan, perceraian, perseteruan adalah buah daripada akhlak yang buruk. Nah, ibarat manusia, kita tidak tahu bagaimana dalam pikirannya, bagaimana di dalam hatinya. Yang bisa kita nilai adalah perilakunya. Apa yang dia nampakkan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Nah, ibarat seperti bau badan. Akhlak itu adalah bau badan. Orang mendeteksi kita dengan mendeteksi bau badannya. Adakah bau badan yang harum, terpelihara, selalu mandi, menggunakan parfum? Itu bagaikan orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ataukah dia jarang mandi, ya? Dia bau badannya SKM. Kalau dalam bahasa istilah Makassar singkatannya ya SKM, Sakulu Mak Dendang, ya. Nah, artinya akhlak yang buruk terdeteksi dengan bau badan. Nah, saudara sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kerangka ini, subhanallah, perilaku yang baik, akhlak yang terpuji ini adalah merupakan simah atau merupakan karakter, ciri daripada orang yang beriman. Subhanallah, karena sejatinya perilaku yang baik ini adalah merupakan cerminan keimanan yang ada pada diri seseorang. Makanya dalam banyak atau dalam beberapa dalil dikemukakan perilaku-perilaku yang baik itu didasari dengan iman. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tamunya. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu adalah merupakan akhlak yang mulia. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya ya akhlak yang mulia yang digambarkan di dalam hadis ini, menghormati tamu, menghargai tamu, memuliakan tamu, menghargai tetangga, memuliakan tetangga, itu adalah merupakan buah daripada iman. Ya, walaupun semua ini bagian daripada iman, namun al-asl adalah keimanan yang sifatnya ya asli, dalam artian pondasi-pondasi iman yang ada pada diri seseorang. Disebutkan dalam hadis itu, mari kita perhatikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, ya, fal yukrim dhaifahu atau fal yukrim jarahu. Hendaknya ia memuliakan tamunya, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Di sini dimulai dengan kata-kata iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya, pengejawantahan daripada iman, bahkan bagian daripada iman itu sendiri adalah akhlakul karimah. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak indah, cermin iman paripurna. Nah, tentu tidak ada yang merupakan manusia paling sempurna. Ya, pasti manusia memiliki kekurangan. Tetapi keparipurnaan di sini kita maksudkan adalah upaya maksimal untuk menjadi orang yang berakhlak yang baik. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui tentang bagaimana derajat kedudukan daripada akhlak yang baik itu, akhlak yang terpuji itu, maka tentu sangat penting untuk kita pahami bagaimana yang dimaksud dengan akhlak yang terpuji. Akhlakul karimah itu. Nah, di antara persoalan yang paling penting, dan ini banyak kehilangan dalam interaksi manusia hari ini, adalah kehilangan rasa dalam interaksi. Di mana seorang anak ya kepada bapaknya tidak memperhatikan etika dan adab, akhlak dalam berkomunikasi, sejatinya karena dia tidak memiliki keterampilan berkomunikasi yang berakhlakul karimah. Ya. Nah, banyak juga kebalikannya. Mungkin orang tua yang menghardik dengan bagaimana anaknya, ya, dia tidak terlalu peduli dengan bagaimana perasaan anaknya, tapi dia hanya peduli dengan perasaan dirinya. Dia hardik anaknya, ya, walaupun dianggap itu biasa saja, tetapi ternyata itu akan menjadi luka bagi mereka. Nah,
para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhlakul karimah ini ketika kita berbicara dari perspektif seorang muslim, akhlak yang terbaik itu ternyata bersumber daripada akidah yang kuat, yang rasih. Sebagaimana dalam hadis itu dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya ia memuliakan tetangganya, hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi bagaimana dia bisa berkhidmat dengan sebaik-baiknya ya kepada tuannya atau kepada kafilnya yang memperkerjakan dia, dia memiliki semangat ya untuk berakhlakul karimah. Ya, termasuk diantaranya adalah dengan muamalah bil husna, dengan muamalah yang sangat baik. Ya. Walaupun barangkali ada kondisi hati yang kadangkala terluka dengan ungkapan-ungkapan saudara yang tidak memiliki rasa, namun seorang pejuang akan melihat itu adalah bagaikan ya satu luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa tidak nyaman, mungkin bahkan kita merasa ingin berhenti saja dari kebaikan ini. Namun disinilah peran ya para asatidah, ya para muwajjihin, para dai yang terlibat di dalam kebaikan. Masya Allah ya, hari ini hari Jumat ya, kebaikan luar biasa terkumpul antara pengurus masjid dengan sang ustadz ya. Pengurus masjid mempersiapkan dengan segala upaya apa yang dibutuhkan oleh seorang khatib umpamanya. Nah, maka simbiosis ya, mutualisme ini, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, membutuhkan dan menguntungkan ini harus dijaga. Ya. Olehnya itu sangat penting bagi kita bagaimana menjaganya adalah sekali lagi dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang terbaik. Nah, bagaimana wujud daripada akhlak yang terbaik? Barangkali pemirsa ada yang penasaran tentang hal ini. Bagaimana wujud daripada akhlak yang baik? Maka kita tentu perlu bercermin kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersamai umatnya, membersamai bahkan keluarganya. Kita bertanya ya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau pun mengatakan, ya, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Ya, sekali lagi Al-Quran itulah akhlaknya. Jadi kalau ada dalam Al-Quran ya arahan-arahan untuk berkelakuan tertentu, berpenampilan tertentu, ya, maka itu adalah merupakan ya isyarat ilahi agar kita memperbaiki akhlak kita. Ya, tutur kata kita bermula. Akhlak itu berasal dari kata khuluq. Ya, ada yang berarti khilqah. Ya, begitulah dia diciptakan. Ada khuluq, ada artinya bagaimana pencapaian dia di dalam melakukan kebaikan. Ya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali merenungkan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan kepada manusia, bantuan-bantuan yang kita sebarkan kepada manusia, dia tidak akan berarti apa-apa tanpa keikhlasan daripada kita. Ya, ini adalah merupakan akhlak yang paling utama. Namun barangkali kita tidak mendapati seorang orang tua di zaman modern ini yang demikian intens hanya memperhatikan anaknya saja. Akan banyak urusan-urusan di luar yang beririsan dengan hal itu. Maka kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak beristighfar, ya, memperbaiki keadaan ketika dikatakan kita perlu untuk berkontribusi dalam kebaikan ini dari sisi kita, maka kita pun berkontribusi dengan apa dan bagaimana kita disiapkan. Ya, insya Allah dengan amal jama'i, dengan kebersamaan, maka semua program-program yang mengarah kepada dekadensi moral, ya, insya Allah kita akan lawan dengan mengembalikan eksistensi umat dengan akhlakul karimah, ya, dengan akhlakul karimah. Nah, bahkan kalau perlu kita mengadakan revolusi akhlak, ya. Sekarang ini banyak kebohongan, kedustaan yang menyebar, banyak kezaliman, maka kebenaran yang sejati akan berpihak kepada ahlul haq, ya.
walaupun itu kelihatannya lambat, namun ketahuilah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dipertemukan dalam kebaikan, dan insya Allah kita akan bersama dalam kebaikan, dan kita akan diakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Kita berharap seperti itu, hingga di hari akhirat kita akan kembali bersama dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Dan subhanallah, dua hal yang kata Nabi SAW banyak sekali menyebabkan orang masuk surga. Salah satunya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Nah, bagaimana mewujudkan akhlak yang baik ini? Insya Allah, mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya akhlakul karimah itu, dari mana sumbernya, bagaimana bentuk-bentuknya, ya. Dan dengan demikian biidznillah azza wajal, kita akan meraih pahala daripada berada di raudhah, ya, di tempat-tempat yang mulia, ya, dengan akhlakul karimah yang melekat pada diri kita. Nah, mudah-mudahan pembiasaan-pembiasaan kepada kebaikan yang ada dan kita lakukan bersama di manapun juga akan menumbuhkan generasi yang berakhlakul karimah, ya, generasi yang punya etika, yang punya akhlak, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memberikan taufiknya kepada kita semua. Dengan iman dan amal soleh, ya, kita akan meraih, ya, akhlakul karimah, yang mana akhlakul karimah sejatinya terbentuk dari kaifiatnya berujung kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang paripurna adalah wajah percontohan daripada akhlakul karimah. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.